Assalamualaikum. Salam. Iya, Iya. apa kabar Bu Dewi? Ah. Oh iya. Heeh. Gimana? Gimana sekarang kondisinya Ya, Bu? ya alhamdulillah ini hari pertama saya beraktivitas Sudah kerja normal. lagi ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Dewi, sekarang eh, hasil swabnya sudah negatif ya? Alhamdulillah aku udah Heeh. 2 kali negatif ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, ini kan kita ada riwayat kemarin, alhamdulillah dengan izin Allah, eh, Ibu bersedia untuk mengikuti metode penyembuhan psikoterapi Islam, Ibu ya. Ya, dan Ibu mengikuti langkah-langkah yang saya uraikan dalam pesan WA, Bu ya. Ya. Nah, itu gimana Bu? Setelah Ibu menjalani tahapan-tahapan metode dari saya itu gimana Bu? Iya, waktu itu kan kondisi saya juga sebetulnya lagi nggak bagus ya, karena memang gejala aku tuh lagi naik-naiknya, lagi top-topnya deh. Ya, tapi saat saya lagi merasa terpuruk itu, Mas Johan tuh kan info tentang hal ritual itulah ya, artinya beberapa yang memang harus saya Betul? saya lakukan gitu ya. Jadi Betul Bu? ya dalam kondisi saya waktu itu memang lagi sakit berat ya, saya sih ngerasa Ya, berat karena saya nggak pernah sakit seperti itu sebelumnya. ya. Eh, Alhamdulillah. jadi waktu saya menjalankan anjuran dari Mas Johan tuh, saya ngerasa yang tadinya saya berpikir ada rasa apa ya, ada rasa kenapa sih kok Allah tuh kasih kasih ujian ini ke saya gitu. Jadi saya merasa bahwa inilah sebuah ujian gitu kan ya gitu. Jadi campur aduk sih antara psikologi sama sakit fisik itu di situ di awal-awal 3 hari pertama itu benar-benar kayak ada rasa menyalahkan juga gitu kan. Ya, Iya gitu, tapi oke lah, saya ingat Mas Johan bilang kalau urusan ya, penyakit mah udah ada dokter yang merawat kita, betul nggak ya, mereka udah ahlinya gitu ya, kan. Tapi ya. yang punya hak menyehatkan kita, mengangkat penyakit kita itu adalah Allah gitu. Jadi Mas Johan memotivasi saya melalui terapi doa ini gitu kan, untuk bisa lebih mendekatkan saya gitu kan pada Gusti Allah gitu kan, artinya langsung meminta kepada yang punya hak menyembuhkannya gitu Iya, loh. iya. Jadi saat itu saya betul-betul ya terbantu ya gitu kan. Seperti ada yang membimbing aja gitu kan, membimbing, oh iya iya, dikala kita seperti ini, Baik Bu Dewi. kita betul-betul waktu yang tepat untuk lebih bisa mendekatkan gitu kan sama sama Gusti Allah, dan lebih bisa meminta, memohon lagi gitu kan untuk Baik Bu. Bu ya. Dewi, kapan Ibu divonis positif coronanya Bu? Waktu itu tanggal 22 Agustus. Baik. Hah? Langsung isolasi di rumah sakit atau gimana? Penanganannya Ya, kayak apa? iya. Jadi waktu itu tanggal 22 kan badan saya udah mulai nggak enak. Sebetulnya saya swab pertama itu tanggal 19 sebetulnya, tapi saat itu masih negatif hasilnya gitu kan. Tapi saya di rumah tanggal 21, Baik, 22 kok badan nggak enak, rasanya baik, seperti orang sakit aja, gimana kepala kepala pusing berat, mual baik Bu. muntah gitu kan. Akhirnya saya Baik Bu. kontak salah satu dokter di rumah sakit. Saya cerita kalau saya sih kemarin udah swab negatif dok, menurut Ya, dokter sarannya saya harus bagaimana. Kemudian saya disarankan untuk kembali swab ulang hari tanggal 22 itu. Nah ya, setelah swab ulang saya positif gitu ya. Saya sih sebagai orang yang tahu secara apa namanya, penanganan kalau kita terkonfirmasi gitu kan. Jadi ya saat itu saya udah nggak mikir yang lain, karena memang di dalam rumah saya juga
ada orang rumah ya, ada Ya, ibu saya juga yang betul. udah lansia, ada anak saya juga yang masih kecil gitu. Iya, Tapi Bu. saya memisahkan diri dulu dari mereka, jadi udah nggak kepikiran yang Karena lain, ibu yang ada sendiri saya sebagai nurse ya, perawat ya, paham ya Bu ya. iya, jadi saat itu yang ada di pikiran saya harus mengisolasi mandirikan diri saya gitu. Saya nggak mau menyebarkan ini ke orang-orang terdekat saya terutama ya, gitu aja sih. Jadi cari bantuan ke pihak medis untuk kita bisa mengisolasi diri kita gitu, karena rumah saya tuh nggak memungkinkan untuk saya isolasi mandiri saat itu gitu kan. Baik Bu. Sebetulnya sih isolasi mandiri itu juga bagus, tapi saat itu saya kondisi badan saya tuh sakit, perlu penanganan dokter. Jadi memang saya Ibu nggak apa bisa yang isolasi dirasakan? mandiri di Pusing, rumah. demam atau gimana? Iya, kebetulan setelah saya dicek darah lengkap, tipes saya pun juga positif. Jadi gejala saya tuh seperti orang yang sakit tipes gitu kan. Jadi Ya, bawaannya mual, kepalanya baik. gitu. Meriang gitu kan, di badan Baik. itu meriang, panas dingin di jam-jam tertentu gitu. Baik, baik. Ya Ibu, itu Mas Johan. betul. Bu, waktu itu kan saya bimbing lewat WA ya, terus dituntun bagaimana cara doanya, memahami penyakit ini adalah sebuah ujian dari Allah. Apa yang ibu rasakan setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, ibu berdoa sesuai dengan bimbingan saya itu apa yang dirasakan Bu? Apa yang dirasakan Halo? Bu setelah ibu melaksanakan Iya. tahapan-tahapan psikoterapi itu Bu? Saya sudah ya, jadi saya betul-betul memasakkan diri aja gitu kan, karena di ruangan itu juga satu ruangan nggak besar, ruangan kecil, terus saya nggak bisa cerita ini ke banyak orang juga, jadi ya saya cuma bisa cerita sama Allah ya gitu kan. Kemudian ya saya bersyukur Mas Johan memberikan cara-cara doanya itu, sehingga saya jauh lebih terarah dan saya merasa lebih tenang Lebih gitu tenang kan, ya. hati saya lebih tenang, lebih tenangkan diri, pikiran saya juga udah nggak mikir yang macam-macam lagi, nggak lagi saya menyalahkan semua ini adalah Iya. salah saya atau salah apa gitu, nggak ada, udah pokoknya ikutin, pasrah aja gitu. Iya. Dan ikuti aja doa yang Mas Tuhan kasih waktu itu. Ibu saat membaca ayat suci Al-Quran secara acak random, dapatnya surat apa itu? Al-An'am ya, ayat Iya, 6 ayat 6 apa ya? ayat 6, betul. Ya, Iya. ya itu sih yang saya Ibu baca, hayati Arabnya, baca artinya juga Bu ya. Seperti itu, baik. Iya. Dan sesungguhnya ini metode Bu, metode ada dasar keilmuannya. Ini dikembangkan oleh Ibnu Sina ya, ulama besar. Ya, waktu lagi drop-dropnya itu ibu berarti kebayang macem-macem Bu ya, antara maut itu sudah sangat dekat, lalu pikiran menjadi kacau. Nah itu apa Bu efeknya setelah ibu berpasrah diri, terus ibu membuka ayat yang dibuka secara acak itu, kemudian ternyata ayatnya juga mengandung semacam pelajaran yang berharga untuk ibu tetap konsisten di jalan Allah, itu gimana Bu? Iya, waktu itu saya jadi apa ya, jadi memang betul-betul lebih lebih melihat bahwa mungkin selama ini akhirnya saya ada banyak salah, baik atau tidak sengaja dalam hal keseharian yang saya jalani gitu ya kan. Kadang ketika kita sehat, sepertinya hal-hal seperti itu kan nggak pernah kita lihat ya, nggak pernah kita rasa gitu kan. Tapi saat kita sakit, maka menjadi momentum untuk kita mengevaluasi diri gitu loh. Ya betul-betul saya merasa di situ merasa orang betul-betul manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah ya, gitu kan, apanya gitu loh. Jadi saat itu ya dengan saya berpasrah diri, kemudian saya bangkit dengan doa-doa tersebut gitu,
itu saya Baik, masih Bu. punya kekuatan untuk bahwa semua ini bisa saya lewati gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Baik Ibu, atas waktunya Ibu. Semoga sehat selalu dan Iya. tambah meningkatkan iman dan takwa Bu ya pada Allah. Jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum.